Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Asyiral mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita memulai pelajaran kita, yakni pembahasan yang khusus berkaitan dengan darah wanita. Nah, sebabkan karena pentingnya pelajaran yang berkaitan dengan fikih darah wanita seperti haid, nifas, dan istihadah, sehingga seorang muslimah perlu memahami dengan benar perkara-perkara tersebut agar supaya ia dapat melakukan ibadah bagaimana telah ditetapkan dalam syariat. Nah, di antara pentingnya mempelajari fikih darah wanita itu yang pertama karena hukum-hukumnya sangat sering terjadi pada wanita, sehingga sesuatu yang sering terjadi membutuhkan ilmu, karena tentunya sering seseorang bergaul atau melalui hari-harinya dengan perkara tersebut. Maka penting bagi dia untuk memahami dan mengerti akan perkara tersebut. Sebab itu sebagian para fuqaha, para ahli fikih, menamakan fikih darah wanita itu dengan fikhun nisa, jadi fikih wanita yang mencakup berbagai hal yang terkait dengan wanita dalam perkara ibadah mereka. Nah, sebab wanita pasti berhadapan dengan haid, seorang wanita sering berhadapan dengan nifas, seorang wanita juga dia berhadapan atau sering berhadapan dengan yang namanya istihadah, sehingga lebih-lebih lagi istihadah yang sering membingungkan. Nah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma nadhur." Dulunya kami mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami suci. Ini menunjukkan kepada kita tentang kejadian haid telah merupakan suatu kejadian yang rutin terjadi pada seorang wanita. Sehingga para ulama mengatakan bahwa memahami dan mengetahui ilmunya adalah merupakan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang diembankan kepada kaum wanita. Nah, perkara yang kedua, di antara pentingnya memahami atau mempelajari fikih darah wanita adalah karena salah dalam memahaminya dapat merusak banyak ibadah. Salah dalam memahami fikih darah wanita ini dapat menyebabkan rusaknya banyak ibadah. Nah, tentu ya terkhususnya pada hukum-hukum yang berkaitan dengan darah pada wanita itu, di mana darah wanita itu bisa berakibat pada sah atau tidaknya sholat seseorang, bisa boleh atau tidaknya seseorang wanita itu berpuasa,
atau juga bahkan boleh atau tidaknya menyentuh mushaf Al-Quran, tentang hukum jima bagi suami istri, dan seterusnya, ya, seperti tawaf, i'tikaf, talak, dan seterusnya yang semua itu berkaitan, ada kaitannya dengan apa? Darah wanita, penetapan hukumnya. Nah, maka sekali lagi kita katakan salah dalam memahaminya, dapat merusak banyak ibadah. Sebab itu para ulama mengatakan min ahammi ma yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ahkamid dima. Di antara perkara yang paling wajib dipelajari wanita adalah hukum-hukum darah, hukum-hukum darah. Nah, sebagai contoh kita katakan kesalahan dalam membedakan haid dan istihadah itu bisa membuat wanita meninggalkan sholat. Padahal dia wajib sholat bagi wanita istihadah misalnya. Atau karena dia keliru atau dia salah dalam memahami atau membedakan antara haid dan istihadah, sehingga dia sholat. Padahal waktu itu dia haid yang diharamkan baginya untuk sholat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, di antara pentingnya mempelajari fikih darah wanita adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya oleh para sahabiat, sebagaimana datang dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Itu ketika para sahabiat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid. Kata beliau, ni'man nisa'i nisa'ul ansar, lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita ansar. Ini rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih. Nah, jadi para sahabiat itu mereka telah bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam hal, termasuk tentang masalah darah wanita, tentang mandi haid, ya, tentang mandi janabah dan seterusnya. Ya, dan ini dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkatakan, ni'man nisa'i nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, wanita ansar. Ya, ini apa? Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fiddin. Ya, rasa malu mereka atau rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Nah, yang keempat, ya, yang keempat daripada sebab atau pentingnya mempelajari fikih darah wanita adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan fikih darah wanita secara rinci. Nabi telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang nanti kita bacakan, ada pembahasan kita insya Allah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perkara ini secara rinci. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya perkara ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan perhatian yang begitu serius tentang perkara darah wanita, sehingga beliau ajarkan kapan ya darah itu dihukumi haid, kapan seseorang dihukumi suci, kapan seorang wanita itu boleh salat, kapan seorang wanita yang terkena darah itu harus mandi dan seterusnya, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kelima, bahwa pentingnya mempelajari fikih darah wanita agar wanita tidak bingung saat mengalami perubahan siklus. Sebagaimana telah dimaklumi secara bersama bahwa ya wanita, ada di antara wanita yang terjadi perubahan siklus dalam darahnya, ya, dalam haidnya misalnya. Karena terjadi perubahan, berubah-ubah, ya, siklus darah itu berubah. Kadang pula darah yang keluar itu
berhenti, lalu dia keluar lagi, terputus-putusnya darah, atau apa namanya, warna dan aroma darah yang keluar itu berbeda-beda. Nah, demikian pula masa nifas yang terkadang lebih cepat, terkadang lebih lama. Begitu pula darah istihadah yang tidak teratur, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga semua ini kalau dialami oleh seorang wanita, semua ini kalau dialami oleh seorang wanita, dan dia tidak mempunyai ilmu, maka banyak yang terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, bisa saja dia mengikuti perasaan, atau dia mengikuti kebiasaan keluarganya, atau dan seterusnya, budaya setempat, dan ini akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Nah, kemudian yang keenam daripada betapa pentingnya seseorang mempelajari fikih darah wanita adalah karena wanita itu sendiri adalah guru pertama bagi anak-anak. Guru pertama bagi anak-anak. Ketika dia menjadi seorang ibu yang paham terhadap fikih wanita, dia bisa mengajarkan langsung kepada putri-putrinya sebelum mereka balik misalnya. Atau dia bisa membimbing keluarganya dalam ibadah. Dan dia bisa menjaga agama keluarganya dan seterusnya. Sebab itu ada sebagian para ulama yang berkata al-mar'atu idza ta'allamat dinaha salaha baitaha. Salaha baituha. Ya, ini salaha baituha kulluhu. Jadi kalau seorang wanita itu dia mempelajari agamanya, maka seluruh rumahnya menjadi baik. Seluruh rumahnya menjadi baik. Nah, al-mar'atu idza ta'allamat dinaha salaha baituha kulluhu. Jadi seorang wanita itu apabila dia mempelajari agamanya, maka seluruh rumahnya itu menjadi baik. Nah, karena dia bisa mengatur dan menata keadaan dan kondisi rumahnya dengan ilmu, baik berupa ibadah yang bersifat infiradiah, atau ibadah yang perlu diajarkan kepada anak-anaknya dan seterusnya, Nah, yang ketujuh daripada betapa pentingnya mempelajari fikih darah wanita adalah mengikuti atau melihat pada keseriusan para ulama dalam menulis bab-bab yang khusus tentang darah wanita. Menulis bab-bab yang khusus tentang darah wanita. Jika kita lihat di dalam Sahih Bukhari itu ada Kitabul Haid. Kita lihat di dalam Syarah Muhadzab, Al-Mughni, Zadul Ma'ad, ada bab khusus yang berbicara tentang darah wanita. Nah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa para ulama mempunyai perhatian yang serius dalam perkara ini. Karena dia sering terjadi dan luasnya hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Nah, baik. Nah, ini beberapa hal yang kita sampaikan. Mukadimah yang kita sampaikan berkaitan dengan betapa pentingnya mempelajari fikih darah wanita fikih darah wanita. Nah, maka di sini kita lihat kita ambil satu bab dari kitab Bulughul Maram dalam pembahasan kita. Satu bab dari kitab Bulughul Maram dalam pembahasan kita yaitu Babul Haid Babul Haid. Kita akan jelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Nah, kita lihat haid sendiri di dalam Babul Haid ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Kurang lebih ada sekitar 11 hadis yang berbicara tentang darah wanita. Kita lihat Babul Haid. Haid itu secara bahasa adalah silanud dam. yakni mengalirnya darah. Haid secara bahasa adalah mengalirnya darah. Nah, adapun secara istilah, para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda.
Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda yang mendefinisikan tentang apa itu haid. Ala kulli hal, haid secara bahasa berasal dari kata hadha yahidu, yani apa namanya? Hadha yahidu yang bermakna mengalir, sehingga para ulama mengatakan secara bahasa itu maknanya silanu dam, yaitu mengalirnya darah. Adapun secara istilah para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda. Seperti ya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab bahwa haid adalah huwa damun yakhruju min qubulil mar'ah yakhluquhu Allah Ta'ala fi ajsamihinna ala sabilis sihhati wal 'adah la min da'in wala wiladat. Yani menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab bahwa haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang yakhluquhu Allah Ta'ala fi ajsamihin, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada tubuh mereka. Ya, pada tubuh mereka. Ala sabilis sihhati wal 'adah. Sebagai sesuatu hal yang normal dan rutin. La min da'in wala wiladah. Bukan karena penyakit atau bukan pula karena melahirkan. Jadi terkadang juga memang ada seorang wanita itu dia keluar darah. Tapi karena penyakit, dia sakit. Ada sakit tertentu sehingga keluar darah. Dari apa? Dari kemaluannya. Bisa jadi. Tapi bukan ini yang dimaksudkan dengan haid. Atau juga bisa jadi apa? Seorang wanita, bukan bisa jadi ya. Terkadang seorang wanita itu dia keluar darah ketika dia melahirkan. Maka ini keluar darah dengan sebab melahirkan. Nah, ini juga bukan disebutkan dengan haid. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan huwa damun yakhruju min qubulil mar'ah yakhluquhu Allah Ta'ala fi ajsamihinna ala sabilis sihhati wal 'adah la min da'in wala wiladati. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ya, yang Allah ciptakan pada tubuh mereka sebagai sesuatu yang normal dan rutin, bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan, bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan. Nah, adapun seperti Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, ya beliau mendefinisikan haid dengan definisi damun tabi'iyun yakhruju minar rahimi ala waqtin ma'lum. Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim pada waktu tertentu. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimana wa rahimahullah di dalam Al-Mughni, beliau mendefinisikan darah haid dengan definisi damun tabi'iyun yakhruju minar rahimi ala waqtin ma'lumin. Yani haid adalah darah alami yang keluar dari rahim pada waktu tertentu, ya, secara berkala. Nah, adapun seperti ya di dalam madhab Malikiyah, di dalam kitab Mukhtasar Khalil, Syarah Al-Zurqani, disebutkan definisi haid bahwa damun yakhruju taba'an min aqsar rahimi fi ayyamin ma'lumah. Ya, haid adalah darah yang keluar secara alami dari bagian terdalam rahim pada hari-hari tertentu. Nah, dan kalau kita memperhatikan definisi-definisi para ulama terkait dengan apa itu definisi haid, ya umumnya mereka mempunyai definisi yang mirip, ya. Ada kemiripan padanya. Nah, sebagaimana dalam mazhab Hanafi di dalam kitab Al-Hidayah juga disebutkan bahwa haid itu adalah huwa damun yakhruju minar rahimi ala wajhi tab'i min ghairi sababi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara alami, ya, dan tanpa sebab lain. Nah, ala kulli hal, kalau kita memperhatikan definisi-definisi ini, maka ada satu kesimpulan untuk menyamakan semua definisi ini. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para fuqaha ketika meninjau, membahas dan meneliti definisi yang disebutkan dari berbagai macam madhab terkait dengan haid, maka di situ ada definisi yang menggabungkan, ya, untuk mencukupkan semua definisi dari beberapa madhab tersebut. Ini dengan ungkapan bahwa haid adalah damun tabi'iyun yakhruju min rahimil mar'ah fi ayyamin muayyanah laisa an maradin wala wiladah. Ya, darah haid adalah darah alami. Ya. Jadi orang kalau dia keluar haid apa itu alami, biasa saja. Itu bukan karena ada unsur apa-apa, tapi itu alami yang Allah ciptakan atas dirinya. Ya. Jadi damun tabi'iyun yakhruju min rahimil mar'ati fi ayyamin muayyanah. Darah haid adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu. Laisa an maradin wala wiladah.
bukan karena penyakit dan bukan juga karena melahirkan. Jadi kalau ada keluar darah haid, nggak usah panik, ya nggak usah panik. Ya walaupun terkadang sifatnya berbeda, terkadang jenisnya berbeda, atau terkadang siklusnya tidak normal, itu biasa saja, nggak usah panik. Karena itu adalah darah yang alami dan dia bukan karena penyakit keluarnya. Perhatikan definisi para ulama ini, bukan karena penyakit. Jadi ya masalah terputus-putusnya darah haid, masalah siklusnya yang berbeda dan lain-lain itu bukan masalah sakit dan seterusnya. Nah disinilah ya para ulama mendefinisikan kepada kita tentang ya apa itu haid. Jadi kalau kita tanyakan apa sih definisi haid itu, maka definisi haid para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda, tetapi ya, merangkum seluruh definisi itu dalam satu kalimat yang mencukupi, yaitu apa? Damun tabi'iyun yakhruju min rahimil mar'ati fi ayyamin muayyanah. Itu darah alami yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu. Laisa an maradin wala wiladah. Bukan karena sakit dan juga bukan karena melahirkan. Nah, bukan karena sakit dan juga bukan karena melahirkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita di dalam ayatnya, Allah Jalla wa ala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tathurna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu adalah ada kotoran. Kotoran yang keluar, darah kotor yang keluar bukan karena sakit, bukan karena melahirkan, ya, tapi memang tabi'iyah, sesuatu yang maklum, ya, yang terjadi pada seorang wanita. Nah, yang kata Allah, qul huwa adza fatazilun nisa. Katakan dia itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita di waktu haid itu. Yani apa? Jangan lakukan hubungan suami istri ya di waktu dia haid tersebut. Dan apa? Wala taqrabuhunna hatta yathurna, ya. Dan jangan mendekati mereka sampai mereka bersih. Maka di sini ada kewajiban menunggu suci. Ada kewajiban menunggu suci. Di sinilah hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Nah, baik. Ayuhal mustami'at, pada kesempatan di pagi hari ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dan jadi ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.